Sake, minuman fermentasi tradisional Jepang, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Jepang selama lebih dari 1000 tahun. Sama seperti wine yang memiliki peran penting dalam budaya Eropa, sake bukan hanya sekedar minuman tetapi juga simbol tradisi, spiritualitas, dan kebersamaan. Sake sering digunakan dalam upacara keagamaan Shinto, perayaan, serta ritual tradisional seperti pernikahan dan tahun baru. Minuman ini memiliki daya tarik istimewa karena keseimbangan antara rasa lembut, sedikit manis, dan aroma kompleks yang dihasilkannya. Keistimewaan sake Jepang terletak pada proses pembuatannya yang penuh perhatian dan dedikasi. Setiap tetes sake mencerminkan keahlian turun-temurun dan harmoni antara alam dan manusia. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan sake, mulai dari pemilihan bahan baku hingga produk akhir yang siap dinikmati. Proses pembuatan sake dimulai dengan pemilihan bahan baku utama, yaitu beras khusus untuk sake dan air. Beras Suzo Kotekimai memiliki kandungan pati tinggi dan tekstur unik yang cocok untuk fermentasi. Sementara air yang disebut dengan jiwa sake biasanya berasal dari mata air alami atau sungai pegunungan yang kaya mineral tetapi rendah zat besi dan mangan, sehingga tidak merusak warna dan rasa sake. Tradisi juga sangat berperan dalam tahapan ini. Beberapa pabrik sake yang dikenal sebagai kura hanya menggunakan bahan baku dari daerah tertentu yang telah dipercaya selama ratusan tahun. Air dari wilayah seperti Nada atau Fushimi sangat dihormati karena kualitasnya yang tak tertandingi dalam pembuatan sake. Beras yang digunakan dalam pembuatan sake mengalami proses pemolesan untuk menghilangkan lapisan luar yang mengandung protein dan minyak, menyisakan inti pati yang murni, yaitu butiran beras berbentuk bulat yang tadinya lonjong. Proses ini disebut dengan sheimai, dan tingkat pemolesan menentukan jenis sake yang dihasilkan. Semakin banyak lapisan yang dihilangkan, semakin tinggi kualitas sake yang dihasilkan. Setelah dipoles, beras dicuci dengan sangat hati-hati menggunakan air murni. Pencucian ini dilakukan dengan teknik tradisional yang menghindari kerusakan pada butiran beras. Beras kemudian direndam hingga mencapai tingkat kelembaban tertentu yang sangat penting untuk fermentasi yang optimal. Beras yang telah direndam kemudian dikukus. Proses ini tidak hanya membuat beras lunak, tetapi juga menciptakan tekstur yang ideal untuk fermentasi. Setelah dikukus, sebagian besar beras digunakan untuk membuat koji, elemen kunci dalam pembuatan sake. Koji dibuat dengan menaburkan spora jamur Aspergillus oryzae ke atas beras yang telah dikukus. Jamur ini memecah pati dalam beras menjadi gula sederhana yang nantinya akan difermentasi menjadi alkohol.
Pembuatan koji memerlukan keahlian tinggi karena suhu dan kelembaban harus dijaga dengan sangat ketat selama 2 hingga 3 hari. Setelah koji siap, proses fermentasi utama dimulai. Beras kukus, koji, air, dan ragi dicampur dalam wadah besar. Proses ini dilakukan secara bertahap selama beberapa hari. Sebuah metode tradisional yang dikenal sebagai sandanjikomi. Fermentasi ini berlangsung selama sekitar 20 hingga 30 hari di ruang bersuhu rendah untuk memastikan aroma dan rasa sake berkembang secara perlahan. Selama fermentasi, moromi, yaitu campuran fermentasi, akan terus dipantau dan diaduk dengan lembut untuk menjaga distribusi yang merata. Setelah fermentasi selesai, moromi dipisahkan untuk memisahkan cairan sake dari ampas sake. Proses penyaringan ini sering dilakukan menggunakan kain tradisional atau mesin modern, tergantung pada jenis pabrik yang memproduksinya. Sake mentah yang dihasilkan kemudian melalui proses pemurnian untuk menghilangkan kotoran dan meningkatkan kejernihan. Beberapa jenis sake juga melalui proses pasteurisasi untuk membunuh bakteri dan menghentikan fermentasi. Sake yang telah dimurnikan disimpan dalam tangki besar untuk proses pematangan. Tahapan ini berlangsung selama beberapa bulan hingga 1 tahun, tergantung pada jenis sake yang diinginkan. Selama penyimpanan, rasa sake terus berkembang menjadi lebih seimbang dan halus. Beberapa pabrik sake tradisional masih menggunakan gudang kayu yang telah digunakan selama ratusan tahun, menambahkan elemen unik pada karakteristik sake mereka. Setelah melalui semua tahapan ini, sake akhirnya dikemas ke dalam botol kaca. Biasanya dengan desain yang mencerminkan estetika tradisional Jepang. Sebelum dikirim ke pasar, sake diuji secara ketat untuk memastikan kualitasnya memenuhi standar tinggi. Sake yang siap dijual adalah hasil dari proses yang rumit dan tradisi yang dijaga dengan hati-hati. Dengan demikian, setiap botol sake tidak hanya menawarkan rasa dan aroma yang kaya, tetapi juga kisah panjang tentang seni dan budaya Jepang.